Harusnya orang beriman itu tidak mengerjakan itu. Wah, katanya seperti para kiai saja, sok soleh kamu. Sudah begitu, ini menunjukkan bermasalah imannya. Tapi kalau kita cuma dapatkan begitu saja, sekali-kali jangan, sekali-kali tidak, sekali-kali aja yang tidak, gitu kan? Misalkan kadang-kadang begitu, ya. Anda ini beriman tidak sih? Katanya. Kamu ini beriman tidak sih? Kau masih berbuat yang begitu? Kalla harf rad'an atau bimakna mana' atau bimakna iqaf. Berarti mencegah atau menghentikan sesuatu, mencegah atau menghentikan sesuatu yang tidak berfaedah, tidak bermanfaat, atau sesuatu yang membahayakan, yang melahirkan madarat. Ya. Makanya diartikannya di terjemahan sekali-kali tidak, sekali-kali jangan. Tapi kalau kita cuma dapatkan begitu saja, sekali-kali jangan, sekali-kali tidak, sekali-kali aja yang tidak, gitu kan? Misalkan kadang-kadang begitu, ya. Pengaruh ke hatinya tuh nggak dalam gitu. Tapi kalau kita mengerti kalau ada kala berarti ada bahaya. Itu maksudnya. Kalau ada kalla, berarti ada yang tidak bermanfaat. Kalau ada kalla, berarti ada yang madarat. Jadi kalau Anda temukan kata kalla dalam Al-Quran, berarti informasi yang disampaikan menunjukkan ada sesuatu perbuatan yang membahayakan. Ada sesuatu yang tidak bermanfaat. Harusnya orang beriman itu tidak mengerjakan itu. Karena semua orang beriman, perilakunya manfaat semua. Jadi kalau ada orang beriman berbuat yang tidak bermanfaat, berarti ada masalah dengan imannya. Karena itu disebut mukmin karena bermanfaat. Mata memandang yang bermanfaat, telinga dengar yang bermanfaat, lisan bicara yang bermanfaat. Kalau lisan berkata yang tidak bermanfaat, berarti pengaruh iman ke lisannya tipis. Kenapa tipis? Karena ada perbuatan-perbuatan di lisan yang tidak dilakukan menguatkan iman. Iman itu sandingannya taat. Iman sandingannya taat. Lawannya maksiat. Jadi kalau perangkat iman dipakai taat, iman akan menguat. Perangkatnya apa? Tubuh. Ini perangkatnya nih, dari ujung kepala sampai ujung kaki. Kalau lisan dipakai taat, kata-kata yang baik saja, yang mulia saja, imannya akan kuat. Makanya dilatihnya dengan kalimat thayyibah, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, istighfar dipakai dalam sholat, supaya lisan berkata baik. Nah sebaliknya, kalau lisannya bergeser dari taat, keluarnya maksiat. Dipakai untuk berkata yang kotor terus dan sebagainya, sehingga dia menjadi tidak sensitif pada kebaikan, bahkan anti terhadap kata-kata mulia. Wah, katanya seperti para kiai saja, sok soleh kamu. Sudah begitu, ini menunjukkan bermasalah imannya. Sama, sampai ke tangan, sampai ke kaki. Karena itu setiap perbuatan kita seringkali disertakan iman di dalamnya. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khaira au. Kata Nabi, kalau merasa beriman, lisannya pasti baik. Kalau nggak baik, ada masalah di imannya. Yang disentuh imannya loh, bukan lisannya. Seakan-akan berkata begini, kamu mukmin bukan sih? Orang beriman bukan sih? Orang beriman tuh nggak begitu. Bahasa Qurannya begitu. Kata Nabinya begitu. Jadi kalau kita terjemahkan dengan terjemah bebas, ini kalimatnya sopan tapi dalam banget. Ya, apa bahasa Ukrainanya itu? Nyelekit ya. Nyelekit gitu. Ya. Kan kalau di kalimatnya begini kan dalam. Kamu terus ini beriman nggak sih? Terus yang nanya tuh bukan kita, Rasul yang nanya. Bisa nggak berhadapan dengan Nabi menerima kalimat itu? Kamu ngaku umatku, tapi perilaku kamu nggak seperti ciri-ciri umatku. Kamu tuh sebetulnya beriman nggak? Yang bilang itu adalah Rasulullah. Kan perasaan kita. Gini aja, gini untuk menggambarkan. Ada ibu yang mengandung, melahirkan, memberi ASI, menyayangi dan sebagainya. Tiba-tiba kita berbuat sesuatu yang tidak pantas. Lalu ibu memanggil. Nah, ibu itu mengandung kamu begini. Melahirkan kamu, berjuang dengan kematian. Merawat kamu, menyayangi kamu. Bawa kamu kemana-mana. Kadang-kadang berbuat sesuatu yang memalukan. Ibu tidak malu. Ibu kuatkan kamu. Tapi kamu berbuat seperti ini. Sebetulnya kamu anak ibu atau bukan? Tuh, mau bilang apa? Anak ibu. Kalau memang anak ibu jangan begitu.
Ini kalimat yang berbeda tapi dengan makna yang sama. Itu dibalik tuh sama kita tuh. Anda ini beriman tidak sih? Katanya. Kamu ini beriman tidak sih? Kok masih berbuat yang begitu? Maka ketika muncul kata kalla, berarti ada sesuatu yang tidak benar di situ, yang orang beriman tidak mungkin melakukan itu. Karena itu kalimatnya ditujukan kepada yang belum punya iman. Siapa? Orang jahiliyah yang belum beriman. Jadi kalau ada orang mengaku beriman sekarang melakukan perbuatan yang sama, ya saya nggak bisa katakan ya. Tapi setidaknya kayaknya mendekati perilaku jahiliyah dan dipertanyakan keimanannya. Kamu itu mukmin atau jahiliyah? Gitu.